Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dari mata kuliah Kimia Organik Sintesis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Gaudensiana Funan dengan NPM 52180004. Judul jurnal yang saya review yaitu Amyl Photocatalytic Synthesis of Guanidine from Thiourea Under Visible Light yang disusun oleh Trinsaitan et al. Pada tahun 2020. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan guanilasi katalitik thiourea menggunakan tris-piperidin ruthenium 2-klorida sebagai fotokatalis di bawah iradiasi cahaya tampak. Manfaat utama dalam penelitian ini menggunakan katalis fotoredoks pelarut atau basa toksisitas rendah, suhu lingkungan, dan lingkungan terbuka. Pada gambar ini, foton dari sumber cahaya diserap oleh permukaan ruthenium yang menarik elektron di dalam material, kemudian bereaksi dengan molekul air dan memecahnya menjadi dua konstituen. Pada gambar 1 merupakan contoh senyawa komersial yang mengandung gugus guanidin seperti pinacidil yang digunakan sebagai obat pengobatan untuk hipertensi, NC174, dan pemanis sintesis potensi tinggi. Untuk skema 1, yaitu pendekatan sintesis untuk pembuatan guanidin. Menurut penelitian sebelumnya, senyawa nomor 1 direaksikan dengan agen desulfurisasi. Di sini reaksi agen desulfurisasi dilakukan untuk menghilangkan belerang yang terdapat pada senyawa nomor 1 sehingga dapat membentuk suatu amida pada senyawa nomor 2. Sedangkan dalam penelitian ini direaksikan dengan bantuan di bawah iradiasi cahaya tampak yang diinduksi oleh aminasi dalam konstruksi ikatan CN. Kemudian pembentukan amida oleh cahaya tampak direaksikan dengan suatu amina dan garam kalium dari asam tio. Untuk tabel 1 yaitu studi optimasi pada reaksi guanilasi. Untuk studi optimasi, penelitian ini menggunakan diphenyl thiourea pada senyawa nomor 1 dan morfolin sebagai substrat untuk reaksi guanilasi. Awalnya reaksi dilakukan dengan adanya 5% mol katalis 42 volt CVL pada suhu kamar di bawah atmosfer udara terbuka selama 24 jam dan menghasilkan senyawa 2A. Pada skema 2, yaitu lingkup substrat amina dengan 1,3 diphenyl thiourea. Untuk memperluas ruang lingkup reaksi, berbagai amina diuji dalam reaksi guanilasi dengan diphenyl thiourea pada senyawa 1A. Pada senyawa 1A, amina primer bereaksi dengan lancar di bawah kondisi yang dioptimalkan, menghasilkan guanidin pada senyawa 2B sampai 2E dengan hasil yang baik. Untuk etanolamin yang mengandung O dan N atom nukleofilik, terjadi pembentukan ikatan CN secara selektif memberikan produk pada senyawa 2F dengan nilai 80%. Kemudian peneliti memperluas substrat amina menjadi amina sekunder. Saat dietilamina digunakan sebagai nukleofil, produk pada senyawa 2G diperoleh 82% setelah waktu reaksi diperpanjang selama 3 hari. Selanjutnya, varietas amina siklik seperti pada senyawa 2H sampai 2K diisolasi dalam hasil sedang hingga tinggi sehingga amina yang kurang nukleofilik seperti anilin gagal untuk memberikan senyawa pada 2I yang diharapkan. Untuk skema 3
yaitu lingkup substrat tiurea dengan morfolin. Difenil tiurea mengandung gugus pendonor elektron sebagai metil pada senyawa 1B sampai 1C dan metoksi pada 1D bereaksi dengan morfolin untuk menghasilkan guanidin 3B sampai 3D. Untuk tiurea tersubstitusi halida dengan halida sebagai bromo pada 1E dan iodo grup pada 1F dan produk pada 3E dan 3F diisolasi dengan hasil tinggi. Kemudian tiurea membawa gugus kekurangan elektron seperti trifluorometil pada senyawa 1G dan klorida selama 1 jam, yang memiliki efek pada reaksi yang rendah sampai sedang dari guanidin target sehingga senyawa 3G sampai 3H diperoleh. Tiurea seperti piridin pada senyawa 1I juga ditemukan kompatibel dengan kondisi optimal yang mengirimkan produk 3I dalam hasil 61%. Bensil tiurea 1J hanya menyediakan produk yang diinginkan 3J dengan hasil 22%. Pada skema 4 yaitu sintesis 1 kuat guanidin dari isotiosianat. Isosianat pada senyawa 4, paratoluidin dan morfolin direaksikan dengan katalis rutenium dan diiradiasi dengan LED putih selama 24 jam sehingga menghasilkan produk guanidin 3C dalam hasil 68%. Untuk skema 5 yaitu eksperimen investigasi mekanistik. Untuk persamaan 1, reaksi guanilasi terkatalisis fotoredoks cahaya tampak untuk menyinari senyawa 1A di bawah bola lampu LED putih dalam 19 watt selama 24 jam dalam kondisi optimal tanpa penambahan amina yang diproduksi dalam produk kotor dan menghasilkan karbodiimida pada senyawa nomor 5. Untuk persamaan 2, produk kotor diamati dengan spektrum massa SAT antara hasil samping yang berupa endapan dengan penambahan timbul 2 asetat. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan DBU sebagai basis dan MECN sebagai pelarut untuk menghindari gangguan padat dari garam kalium karbonat. Kemudian endapan kuning disaring dan dikarakterisasi dengan SEM yang didapatkan produk sampingnya yaitu timbal sulfat. Pada skema 6 yaitu mekanisme yang diusulkan. Reaksi dimulai dengan tautomerisasi pada senyawa 1A dengan reaksi perantara pada senyawa 1B. Kemudian perantara 1B dideprotonasi oleh basa dan diubah menjadi radikal perantara 1AD melalui transfer fotoelektron tunggal ke katalis rutenium. Kopling oksidatif antara radikal 1AD dan superoksida menghasilkan peroksi sulfur menengah pada senyawa 1AE. Kemudian sulfat dilepaskan membentuk karbodiimida sebagai perantara pada senyawa 5 yang diserang oleh morfolin pada atom karbon untuk menghasilkan produk guanidin pada senyawa 2A. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa guanilasi fotokatalitik ringan dari tiurea telah dikembangkan untuk sintesis guanidin karena reaksi ini menunjukkan kompatibilitas yang baik dengan beberapa reaktif gugus fungsi seperti alkohol, halida, dan ester. Sekian dan terima kasih.